sistemnya kalau di Indo kan kita per semester itu SKS. Jadi misalkan satu semester itu bobot SKS yang kita harus capai adalah 18. Next, kalau ketika nanti mau semester depan, ketika bobot itu nggak sampai 18, kita nggak bisa ngambil full di semester depan bobot SKS-nya. Apakah sistem di Jerman seperti itukah kuliahnya? Hmm, mmm, sebenarnya bagaimana, apa ya, sistem Iya, adminnya. administrasinya kayak gitu-gitu tuh setiap universitas dan bahkan setiap fakultas juga beda-beda ya. Jadi, Hmm. nggak bisa digeneralisir, cuma mungkin ada satu hal yang menarik yang bisa, eee, gua yang sama semua gitu. Jadi Hmm. kalau di sini tuh ada namanya, bukan SKS, tapi dia namanya ECTS. ECT. Mmm, ya jadi dia tuh, intinya itu dia pengen menyamaratakan semua, mmm, pendidikan tinggi di Eropa. Jadi dia itu namanya European Credit Transfer System, ECTS itu. Jadi, sistem ECTS ini kalau lu 20 ECTS di Jerman, terus lu mau kuliah ke Prancis sama gitu bobotnya. Nggak harus Oh. nggak harus penyetaraan lagi, nggak harus misalnya diterjemahkan lagi, pokoknya satu ECTS di Jerman dengan satu ECTS di Italia itu sama gitu, kayak gitulah Ya, intinya. ya, ya. Oke. Nah, tapi kalau sistem, kuliahnya sendiri sih, itu beda-beda. Kalau misalnya di rata-rata di gua itu ada yang semester 1, 2 yang pertama itu, umum. Artiannya, mmm, gimana nih, kalau kalau ngomonginnya gua aja kali ya, jadi yang gua Nggak tahu apa-apa. gitu ya. Heeh. Heeh, Yang dirimu tahu aja mmm, deh. ya yang gua sendiri itu jadinya, peraturannya kayak gini, eee semester 1, 2 itu lu bebas mau ngambilnya gimana tuh terserah gitu. Tapi Hmm. udah ada jadwalnya, tapi kalau kita nggak mau ikutin jadwalnya, misalnya mau ngambil semester 1 5 apa, harusnya ada 6 mata kuliah atau Hmm. 7, tapi kita mau nambah lagi 3 dari yang semester 2 terserah kayak gitu. Tapi Hmm. untuk masuk semester 3 itu kita harus udah lulus minimal, 80% dari semester 1 dan 2 gitu. Hmm. Mhm. Mmm, Kalau kita mau masuk semester 4, semester 1 dan 2 harus udah beres semua, kayak gitu. Mmm. Terus Jadi, nanti kalau kalau mau selanjutnya lagi, eee, pokoknya kalau udah semester 4 itu, semester 4 ke atas tuh sebenarnya udah terserah mau ngatur jadwalnya gimana, yang penting, semester 1, 2 yang dinamain kayak kuliah dasarnya itu udah lulus semua dulu. hmm. Nah, kalau udah lewat itu, nanti kan kita satu semester full ada yang namanya internship. Jadi Hmm. kita dapat kredit di situ, plus juga kalau misalnya mau tesis juga harus udah ngelakuin internship dulu, baru, eee, bikin skripsi gitu. Jadi paling gitu Internship-nya sih. itu dalam bentuk apa? Kalau di Interns em, kalau misalkan kalau keguruan ya, gue kan jurusannya pendidikan. Jadi ketika lu sudah ngambil PPL, jadi mhm, pembelajaran di lapangan, pelatihan pembelajaran di lapangan, lu udah bisa ngambil ini skripsi gitu. mmm, Itu sama hampir sama seperti itu ya jatuhnya. sama sama, tapi yang ini tuh internship-nya harus di perusahaan, ya karena memang Oh, jurusan karena gua kan, jurusannya. engineering ya, engineering Hmm. management, jadi harus di perusahaan. Jadi bukan bukan di internship, bukan berarti di, laboratorium apa gimana, maksudnya internship yang beneran di perusahaan gitu, Hmm. dan biasanya pun perusahaan pada nyari internship untuk mereka, apa ya, regenerasi perusahaannya Hmm. gitulah ya, Hmm. heeh. Nah, kalau di gua juga sama tuh, kebijakannya kalau misalnya udah internship, kalaupun masih ada sisa mata kuliah 3 atau 4, tetap boleh langsung skripsi gitu. Kayak Oh, sama sama kayak gue juga sekarang gue skripsi tapi sambil ada 4 mata kuliah lagi gitu. empat mata Jadi kuliah. nggak harus mata kuliahnya beres semua dulu baru skripsi, gitu. Oke. Sama sih. Jadi ada hal yang menarik tadi. Jadi mungkin aku ini ya compare sama yang di sini ya di Indo ya. Jadi kalau di Indo itu mungkin kalau yang tadi Evan cerita semester 1 dan 2 itu kita bebas ngambil mata kuliah mau 1, 2, 3 atau
yang ada di semester atas kita lah gitu lah jatuhnya ya. Jadi tidak tergantung bobot gitu loh, bobot per SKS. Nah, jadi itu yang membedakan mungkin di Indo, kita di Indo tuh tadi sudah saya bilang kan di awal tadi, kita tuh kayak dikasih bobot, jadi per semester 1 itu bobotnya berapa SKS, nanti bobotnya. Jadi ketika bobotnya masih bisa ditambah dengan jumlah mata kuliah yang di atas, ketika itu masih memungkinkan bisa saja ditambah. Tapi ketika bobotnya sudah pas dan kita mau nambah mata kuliah yang di semester atas, itu tetap nggak akan bisa. Jadi seperti itu sih sistemnya. Jadi kayak kita masih diatur berdasarkan sistem yang memang tidak bisa membuat kita tuh untuk lulus cepat. Nah, gitu loh. Jatuhnya seperti itu sistemnya, Pan. Karena dulu ini cerita di tempat saya. Jadi dulu jurusan saya itu pendidikan biologi itu bisa lulus 3 tahun setengah. Tapi karena ada sebuah sistem, jadi kita nggak bisa lulus 3 tahun setengah, otomatis 4 tahun. Nah, karena ada di situ jadi kayak ada perbedaan mungkin sistem yang di situ baik di Indo sama yang ada di Jerman. Selain itu, Van, mungkin ke jam pelajaran karena kan di Indo itu apalagi terutama ini bukan mungkin Evan juga pernah punya teman di Indo dan kayak ngelihat story mereka terkait pengalaman kuliah daring, jadi kayak walaupun kita jadi ada sistem yang bilang seperti ini teman-teman, itu Pak, kita memang jumlah SKS-nya mata kuliah misalnya 3 SKS bobotnya, tapi nanti bobot tugasnya itu lebih dari 3. Nah, jadi misalkan kita dapat kuliah selama 3 SKS tadi, itu kayak waktunya mungkin ada 2 jam. Tapi nanti tugasnya itu melebihi dari situ. Nah, kayak gitu sistemnya di sini. Jadi kayak ada beberapa teman yang bilang kayak kalau di luar negeri itu ketika setelah saya kuliah, anak-anak itu memang benar-benar tidak apa ya, tidak mengerjakan, mungkin nggak ada apa ya, lebih simpelnya mungkin nggak ada homework gitu, atau ada? Mmm, mungkin mungkin yang satu-satunya yang paling membedakan di sini tuh, mahasiswanya tuh nggak dianggap sebagai anak SMA lagi. Jadi beneran dibebaskan sebebas-bebasnya. Yang paling kentara adalah satu, nggak ada absen. Nah, iya, iya, iya. Jadi 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 kalau di kalau Indo di masih sini kayak sistem kalau nggak masuk iya nitip absen. iya iya. Kalau di sini peraturannya ya terserah mau datang kuliah boleh, nggak juga nggak apa-apa. Dan Mhm. kita itu nggak ada kuis, nggak ada UTS gitu. Cuman ada ujian akhir semester, udah. Satu ujian satu 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 tahun, ujian satu selama satu semester. semester ya? Iya. Dan kalau kita lulus ujiannya, profesornya nggak masalah sama sekali. Kalaupun kita nggak pernah nongol, nggak ada yang Mhm. istilahnya disinisin karena datangnya telat atau apa tuh nggak ada gitu. Karena Iya, iya. memang di sini prinsipnya gitu kayak ya udah kalau lu memang mau pulang duluan ya pulang duluan, mau datang setengah ya datang setengah gitu. Cuma kalau misalnya di dalam ya nggak boleh ribut gitu. Kalau itu baru dia kayak Menegur ya? bilang kayak Negur. ya baru negor kayak ya kalian kan nggak harus datang kalau kalian memang lagi Oh, pengen iya. ngobrol ya 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 udah di luar aja kita kan gue nggak ngewajibin lu juga gitu jadi lebih lebih berasa kayak ya gue menghormati hak lu untuk gak datang tapi lu harus menghormati hak yang Gue lain yang sebagai datang pengen pengajar. belajar gitu loh jadi Hmm. lebih lebih apa individual gitulah gitu, proses Iya sih. belajarnya terus Nah, tadi tadi pertanyaannya apa ya, apa yang sistem belajarnya gitu ya, jadi nggak ada PR atau mhm. gimana gitu. Memang nggak ada, memang, kalaupun ada PR, itu pun sifatnya kayak, bebas aja siapa yang mau bikin gitu. Jadi beberapa Heeh. profesor kayak bikin PR mingguan gitu, kalau misalnya kalian submit, ya nanti gue koreksi, gue kasih tahu, keuntungannya buat kalian gitu. Tapi kalau nggak bikin, ya udah gitu, terserah terserah kita, terus kalau misalnya dari bobotnya, kalau kita ECTS itu gue lupa perhitungannya gimana. Tapi kalau Iya. nggak salah, satu ECTS itu kayak, eee, mencerminkan berapa puluh menit untuk belajar gitu.
Jadi Hmm. anggaplah satu mata kuliah itu ada 4 ECTS. 4 ECTS. Hmm. Gue lupa tuh satu ECTS itu berapa menit. Tapi anggaplah satu ECTS itu 30 menit lah ya. Ya, 30 kali 4 gitu. Terus 120 berarti kan. Itu per 2 jam minggu. berarti per minggu. Iya. Jadi kalau mata kuliah, jadi kalau misalnya ECTS-nya tuh cuma 120 menit, ya biasa mata apa misalnya eh, kuliahnya tuh cuma 90 menit. Memang nggak Hmm. pernah lebih dari itu. Pasti ada sisa waktu 30 menit untuk orang belajar sendiri di rumah. Hmm. Nah, belajar sendiri di rumahnya itu ada profesor yang kayak tadi bikinin PR atau apa, Hmm. tapi banyak juga profesor yang kayak ya udah nggak usah dibikinin PR, tapi kalau kalian mau nanya nanya aja gitu. Biasa kita masuk ruang kuliah 15-20 menit pertama cuman buat tanya jawab doang, baru masuk ke bahan selanjutnya gitu. Hmm. Nah, Gitu. nah, jadi gue sedikit konfirmasi tadi kan gue udah bilang tadi pas di awal bilang kayak aku punya dosen yang lulusan dari S3 dari Jerman. Hmm. Nah, ada hal menarik yang terkait pembelajaran yang di sana yang dia sampaikan ketika beliau masuk di kelas kami. Jadi kalau di Jerman itu misalkan nah mungkin IT lah, IT contohnya IT lah contohnya. IT ya. Nah, mungkin MK-nya tuh kita bakalan bahas seputar IT. Nah, nanti kan dalam satu MK itu kan terdiri beberapa subjek atau beberapa subtema. Nah, nanti dosen tuh kata kayaknya by history beliau. Jadi nanti subtema itu bakalan dipaparin di depan. Jadi bakalan ditanya ke siswanya, untuk materi ini kira-kira udah pernah dipelajarin belum? Untuk materi ini udah pernah dipelajarin belum? Kalau pernah dipelajarin, saya tidak akan mengulanginya. Atau jika beberapa submateri yang saya tawarkan itu sudah beberapa kali dapetin dan kalian mau dapatkan dengan materi yang baru lagi, ya bebas. Jadi kayak benar-benar di sana itu beliau cerita pendidikannya terutama di kelas ruang belajar kuliah itu benar-benar siswa dan dosen tuh benar-benar interaksi dalam baik menentukan materi yang bakalan dipelajari. Jadi benar-benar kayak kita bilang terbuka, benar seperti itu bang. Benar untuk beberapa topik ya, Hmm. kecuali topik-topik yang kayak misalnya contoh tadi semester 1 dan 2 itu kan basic yang Hmm. udah nggak bisa ditawar-tawar lagi Lari gitu. ya. Kalau matematika ya harus belajar kalkulus gitu, mau nggak mau. Hmm. Namanya juga engineer, kalau nggak nanti nggak bisa ngitung apa-apa kan. Hmm. Tapi semakin tingkatannya tinggi, apalagi kalau misalnya dosen lu S3 gitu ya, Ya. yang em, tapi pada dasarnya memang kita tuh diperlakukan di sini bukan sebagai anak Iya. bocah sih, dianggap Hmm. sebagai orang dewasa. Jadi mereka pun dosen pun berasa untuk mereka pun menerima masukan dan Kritik ya. open open ya Open. terbuka untuk kalau misalnya boleh tolong nggak jelasin lagi Pak yang ini saya belum ngerti gitu dan dia Hmm. malah marah kalau misalnya kayak kalian kalau nggak ngerti tanya ya gue bisa jelasin lagi gitu. Hmm. Terus selalu banyak mereka bilang adalah pertanyaan paling bodoh adalah pertanyaan yang tidak ditanyakan gitu. Jadi kayak prinsip mereka tuh selalu kayak gitu. Gimana kan tadi? Uh, Pertanyaan paling bodoh Hah? kan kita kan selalu merasa kalau pertanyaan kan kalau nanya kan aduh kayaknya ini pertanyaan bodoh nih gitu kan. Ya iya ya. Tapi mereka tuh Nanya udah selalu ngerasa prinsip yang gimana-gimana gitu. minder gitu, udah minder duluan gitu kan. Ya, tapi kalau di sini mereka prinsipnya selalu kayak pertanyaan paling bodoh adalah pertanyaan yang nggak ditanyain gitu. Oh, oke. Jadi membuat Jadi nggak ada pertanyaan bodoh itu nggak ada. Lu nggak ada tanya-tanya ya. aja gitu. Coba ditanya aja ya. Eh, Sip, sip. Balik lagi ke yang tentang penyusunan mata kuliahnya gitu. Hmm. Iya, tapi nggak semua juga interaksinya sedekat itu gitu. Misalnya, gue harus bilang juga misalnya kayak di universitas yang lumayan besar, kayak satu angkatan bisa sampai 1.000 orang ada juga yang kayak Hmm. gitu. Profesornya itu cenderung satu arah karena kalau lu mau ngelayanin 1.000 orang gimana kan nggak bisa juga. Iya, benar. Nah, tapi mereka mensubsidi itu dengan cara untuk mata kuliah yang itu ada mata kuliah tambahannya gitu. Dan di Hmm. situ mereka dibagi dari 1.000 orang ke mungkin sekitar 20 atau 30 kelas-kelas kecil. Dan di situ banyaknya yang ngajar bukan profesor tapi lebih kayak yang kayak S3, mahasiswa S3-nya gitu. Jadi sambil
rata-rata di Jerman itu kalau lu mahasiswa S3, lu sambil ngerjain disertasi lu, tapi lu sambil juga bantuin ngajar. Ganti aja. Misalnya mesin atau apa, atau kimia Mhm. kayak gitu. Dan di situ lebih terbuka karena satu kelas cuma 30-40 orang, dan lu bebas gitu mau nanyanya enak. Dan S3 ini kan S3 ini cenderung lebih muda ya, nggak kayak profesor yang udah Iya. jenggotan, yang Heeh. putih gitu kan. Umurnya mungkin masih kayak Mhm. 30, 40, jadi Mhm. kayak lebih nggak canggung lah nanyanya Canggung gitu. ya. Nah, oke. Nah, Mbak, tadi tadi ke dirimu disebut bilang jumlah kelas. Nah, jumlah kelas. Hmm, Nah, kalau di Indo itu, by the way, dirimu kampusnya kalau di luar negeri ada nggak sistemnya kayak di Indo? Ada negeri, ada swasta, atau hmm. sama aja? Sama aja ya? Ada sama kayak di Indonesia juga sama. Ada negeri, ada swasta juga. Nah, kalau di Indo itu kan kalau untuk negeri benar-benar kelas itu dipatok dengan jumlah eh, 25 kalau nggak salah, 25 range 25 lah. Nah, kalau di swasta kan bisa beludak, bisa lebih dari situ. Karena ya memang tadi namanya swasta. Apakah sistem itu seperti sama juga di sana? Em, iya, gue nggak tahu. Kalau jadi sebenarnya intinya di Jerman itu ada dua klasifikasi besar universitas gitu. Jadi gue jelasin dikit aja ya. Hmm. Em, yang satu tuh namanya university biasa, yang satu tuh namanya University of Applied Sciences. Mungkin satu setingkat politeknik, tapi dia gelarnya bachelor gitu. Dia jadi tetap Hmm. universitas gitu. Hmm. Cuma misalnya mata kuliahnya sama nih, mata kuliahnya misalnya sistem informatika gitu. Kalau Hmm. misalnya yang universitas itu lebih belajar kayak arsitekturnya gimana gitu, bagaimana merangkainya, asal muasal teori ini dari mana gitu. Hmm. Hmm. Difokuskan untuk orang-orang yang pengen menciptakan prinsip-prinsip baru atau Prinsip-prinsip baru. teori-teori baru gitulah. Nah, sisi lain, yang gue juga kuliahnya di sini, yang University of Applied Sciences, kita itu belajar menerapkan. Jadi memang universitas ilmu terapan kayak gitu. Jadi kita menggunakan teori-teori yang udah ada, kita biasanya kalau banyak juga project. Jadi dalam artian, oke nih kita punya masalah ini, kalian bisa nggak coba bikin dalam satu semester rangkaian misalnya sistem informatikanya gimana, bagaimana bikin Hmm. supaya masalah ini terpecahkan gitu. Jadi lebih fokus ke masalahnya gitu, memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya di yang University of Applied Sciences ini kan kelihatan banget harus ada lebih banyak interaksi sama dosen kan, karena Hmm. lebih banyak pemecahan masalah, lebih Pecah banyak masalah. grup-grup apa project di dalam grup gitu kan. Jadi tingkat penerimaannya jumlahnya juga lebih kecil karena mereka memang berfokus ke grup kecil tapi lebih intens gitu. Hmm. Sementara kalau misalnya di universitas, di yang ini, yang di gue itu rata-rata satu kelas tuh maksimal 30-40 orang juga sama. Kalau yang di universitas ini dia lebih besar dan karena dananya juga lebih banyak, jadi mereka bisa nerima bisa sampai satu jurusan mungkin sampai 400-500 orang Banyak ya, lumayan. satu semester. Dan kayak yang tadi gue bilang semester 1-2 kan biasanya kan basic ya. Nah, di pelajaran basicnya ini biasanya digabung tuh anak-anak yang teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, kan basicnya sama semua kan. Basicnya sama ya. Jadi di dalam satu ruangan yang gede, 1.500 orang masukin itu di situ. Itu Kayak kondusif gak belajar ya, Van? enggak. Enggak. Makanya karena mereka tahu itu enggak kondusif, mereka subsidi itu dengan tadi yang gue bilang ada kelas-kelas kecil yang diajarin Hmm. sama para S3, para doktoran gitu loh. Oh, oke. Jadi memanfaatkan tenaga-tenaga mahasiswa S3 ya. Betul, betul. Oke. Nah, em, the last one mungkin Yes. karena kita udah banyak Iya. mengetahui beberapa perbedaan-perbedaan terutama di sistem pembelajaran di sini. Anyway, gue mau tanya, sempat baca artikel karena kan Jerman termasuk ke benua Eropa ya. Nah, Iya. sistem di Eropa itu ketika siswa yang baru lulus SMA, katakanlah senior high school,
itu nanti ada fase ngelewatin di mana mereka harus melalui tes untuk melihat bahwasanya itu dia tuh udah dewasa atau belum. Karena ketika mereka duduk di bangku kuliah, bener-bener mereka tuh diwajibkan untuk punya pemikiran yang udah dewasa, bukan lagi ke kanak-kanakan. Karena tadi udah Evan cerita kan kayak punya tanggung jawab besar ketika kuliah, mereka harus datang ya harus datang, ketika dikasih tugas ya harus ngerjakan. Bener nggak itu? Pernah sempet denger kayak gitu nggak? Enggak sih, nggak pernah tahu ada tesnya khusus Ada sih gitu gitu. sih, tes untuk kedewasaannya gue nggak tahu, Oh, ini. nggak ini. Cuma memang pada umumnya kalau menurut gue orang-orang Jerman yang lulusan SMA di Jerman itu lebih dewasa dibanding anak-anak SMA Indonesia gitu kayak gue, maksudnya kayak Ada yang main TikTok nggak di sana? jadi tingkat kedewasaan seseorang tuh dinilai dari dia pakai awas udah dimarahin sama junior lu nanti. Sorry. Enggak, jadi menurutku dari sisi mereka sadar mereka tuh kuliah di situ tuh kepengenan mereka dan tanggung jawab mereka, dan mereka beneran tahu, oh gue tuh pengen kuliah ini karena gue pengen kayak gini gitu loh. Kan kalau di Indonesia kan belum banyak yang punya pemikiran sampai ke sana kan. Jadi kayak kuliah ya, karena kalau nggak kuliah gue ngapain gitu. Gue nggak tahu juga mau ngapain. Gue nggak tahu juga kenapa gue kuliah ekonomi misalnya, gue nggak tahu gue mau ngapain gitu. Cuma dari sisi kedewasannya gue rasa di Jerman lebih dewasa karena mereka udah punya rasa, oh ini tuh tanggung jawab gue loh, ini masa depan gue gak bisa tergantung siapa-siapa lagi gitu. Dan menurut gue itu harusnya poin yang bisa kita pelajarin sih pas zaman SMA dulu ya, kalau sekarang udah lewat gitu. Itu poin yang bagus sih untuk tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Oke, ya berarti perlu di cross check lagi ya artikel. Iya, hoax. Soalnya kayak Mungkin di negara Eropa lain benar. Oke. Atau Oke, thank you Evan yang udah mau berbagi cerita terkait pendidikan yang ada di Jerman, terutama kuliahnya ya, untuk di sistem universitasnya bagaimana, dan kita udah compare sama sistem yang ada di Indonesia, dan teman-teman sudah mengetahui bagaimana perbedaan dan harapan kita, terutama anak-anak muda yang nantinya bakalan menggantikan posisi petua-petua kita yang sekarang. Nah, kita udah punya mindset yang benar-benar terbuka dan punya pengetahuan yang bukan hanya sebatas lingkupan kita saja, tapi seluruh dunia. Oke, Evan, sudah mau diganggu waktunya karena sama-sama santai. Lagi sibuk mengerjakan tugas akhir. So teman-teman kita doakan mungkin untuk Evan semoga tesisnya kelar di tahun ini ya, Van. Amin. Dan bisa balik Indo mungkin. Amin. Negara kita lebih bagus lagi. Amin. Ada pesan-pesan buat teman-teman di Indo, Pan? Ini penonton lu biasanya anak SMA apa anak kuliah nih? Kuliahan, anak-anak kuliah. Anak kuliahan ya. Ya. Tapi dikit-dikit juga kuliah. Mungkin ada anak-anak SMA. Ya untuk anak kuliahan jangan lupa untuk mengasah diri kalian lah selain kuliah, karena dunia kita tuh luas banget. Jadi ketika kita membuka sesuatu ilmu pengetahuan yang baru, itu bakal berguna gitu. Jangan cuma ngurusin bahan kuliah doang atau organisasi doang, tapi coba buka yang lebih luas-luasnya gitu. Nanti suatu saat juga bakal merasa nggak rugi kok, nggak ada ruginya sama sekali untuk membuka wawasan lebih dan lebih lagi di luar bidang yang mungkin jadi bagian kita, tapi kalau nggak ada salahnya kita belajar bidang-bidang lain untuk sekedar tahu dan jadinya lebih punya perspektif yang lebih luas lah gitu lebih tentang luas, ya, tentang seluruhnya. Gitu paling. Oke, mungkin kita juga doakan Evan the next Pak Habibie. Nice. Habibie juga dari Jerman. Iya. Nanti kan. Amin lah, amin. Oke, buat teman-teman kita udah berujung di akhir cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal video ini diputarkan sampai kita sekarang udah mau berpisah, dan thanks juga buat Evan yang sudah mau menyempatkan waktu. So, pesan buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini
Karena juga Jangan lupa di-subscribe. cerita-cerita baik itu pendidikan yang ada di Indonesia maupun di tempat-tempat negara lain, tergantung situasi dan kondisi. Dan juga jangan lupa untuk dengerin juga podcast-podcastnya Evan, nanti linknya ada di description. Dan itu juga untuk bisa menambah wawasan kalian teman-teman. Oke, itu saja. See you di next video. Bye. Bye-bye. Terima kasih.